Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mukrofin Aulia Rahmah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di video kali ini kita akan membahas materi kelas 7 SMP, yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan suatuan sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sendiri kita akan membahas menjadi 4 subbab. Yang pertama ada komponen dalam ekosistem, yang kedua satuan-satuan dalam ekosistem, yang ketiga hubungan antar komponen dalam ekosistem, dan yang keempat adalah masalah-masalah dalam ekosistem dan penanggulangannya. Sub pembahasan yang pertama yaitu komponen dalam ekosistem. Ada komponen abiotik, yaitu seluruh unsur yang tak hidup, dan juga komponen biotik adalah sekumpulan komponen hidup yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti manusia, hewan maupun tumbuhan. Contoh dari komponen abiotik adalah air, tanah, gravitasi, udara, suhu, iklim, topografi, dan juga cahaya matahari. Dengan komponen biotik contohnya ada produsen seperti tumbuhan dan pengurai seperti mikroorganisme, dan juga konsumen meliputi hewan dan juga manusia. Sub pembahasan yang kedua yaitu satuan-satuan dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem terbagi menjadi beberapa satuan atau tingkatan. Yang pertama ada individu. Individu adalah suatu organisme tunggal. Contohnya seperti seekor sapi, atau mungkin di sini ada gambar seekor rusa, seekor zebra gitu. Dan yang kedua ada populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu sejenis yang mendiami suatu wilayah. Jadi kumpulan dari beberapa individu sejenis itu membentuk suatu populasi. Contohnya seperti pada gambar ini ada sekumpulan zebra atau mungkin sekumpulan sapi gitu. Berikutnya ada komunitas. Komunitas adalah sekumpulan dari berbagai jenis populasi makhluk hidup yang mendiami suatu wilayah tertentu. Jadi kumpulan dari beberapa populasi yang membentuk suatu komunitas gitu, yang berada di suatu wilayah tertentu. Contohnya di sini pada gambar ada sekumpulan zebra dan juga sekumpulan kerbau yang mendiami wilayah padang rumput gitu. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan hubungan antara komunitas dan lingkungannya yang berupa lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Jadi hubungan antara komunitas dan juga lingkungan abiotiknya itu membentuk suatu ekosistem. Di sini contohnya seperti di gambar, yaitu komunitas hewan di padang rumput. Ada singa, ada gajah, juga ada zebra yang berhubungan dengan lingkungan abiotiknya seperti sungai. Di sini ada sungai, air, juga cahaya matahari ataupun tanah, dan juga udara. Berikutnya yaitu bioma. Bioma merupakan suatu area tanah yang luas yang diklasifikasikan berdasarkan iklim. Contohnya di sini pada gambar ada bioma gurun, bioma savana, bioma hutan gugur, bioma hutan tropis, bioma tiaga, dan juga bioma tundra. Berikutnya yaitu biosfer. Biosfer adalah lingkungan yang dibentuk oleh keseluruhan ekosistem yang ada di bumi. Jadi keseluruhan ekosistem yang ada di bumi itu membentuk biosfer. Seperti di gambar ini contohnya ada hidrosfer, lisosfer, dan juga atmosfer yang saling berinteraksi dan membentuk biosfer. Pembahasan berikutnya yaitu hubungan antara komponen dalam ekosistem. Ada hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik, ada rantai makanan dan juga jari-jari makanan. Yang ketiga ada energi dalam suatu ekosistem, dan yang keempat tingkat tropik dan piramida makanan. Yang kelima ada pola interaksinya. Yang pertama yaitu saling ketergantungan antara komponen biotik dan juga abiotik. Suatu contoh yang nyata itu di daerah-daerah yang curah hujannya tinggi mempunyai jenis tumbuhan yang berbeda dengan daerah yang curah hujannya rendah. Hewan dan tumbuhan yang hidup di hutan berbeda dengan jenis atau tumbuhan yang hidup di padang rumput atau di gurun. Selain itu, faktor abiotik juga dapat mempengaruhi populasi organisme. Misalnya, populasi nyamuk akan meningkat secara gratis pada musim hujan. Beberapa tumbuhan akan semakin cepat bertambah populasinya pada musim hujan. Sebaliknya, pada musim kemarau beberapa tumbuhan misalnya rumput mengalami penurunan populasi.
Nomor 2 ada rantai makanan dan juga jari-jari makanan. Yang pertama rantai makanan, yaitu proses terjadinya perpindahan zat makanan dari sumbernya, yaitu tumbuhan, melalui sederetan makhluk hidup tertentu dengan cara makan dan dimakan. Contohnya pada gambar ini, saat belalang memakan rumput, itu artinya terjadi perpindahan energi dari rumput ke belalang. Saat katak memakan belalang, juga terjadi perpindahan energi dari belalang ke katak, begitu juga seterusnya. Yang kedua, jari-jari makanan. Jari-jari makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Contohnya pada gambar ini. Kenapa disebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya? Karena pada jari-jari makanan itu terbentuk rantai makanan, terbentuk dari beberapa rantai makanan. Contohnya di sini ada belalang memakan rumput. Ternyata tidak hanya belalang saja yang memakan rumput, ada ulat dan juga ada tikus juga yang memakan rumput. Terus juga katak memakan belalang, juga ayam juga memakan belalang. Jadi sekumpulan dari rantai makanan gitu, yang membentuk suatu hubungan dinamakan jari-jari makanan. Berikutnya adalah energi dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem kan terjadi namanya daur energi. Seperti pada gambar ini ada produsen atau tumbuhan dimakan oleh konsumen tingkat 1, artinya terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen tingkat 1, begitu juga seterusnya sampai pada akhirnya produsen dan konsumen ini nantinya akan mati, yang akan membentuk sampah organik yang nantinya akan mengalami proses pembusukan oleh mikroba tanah berupa mikroorganisme, membentuk mineralisasi atau membentuk mineralisasi terus oleh mikroba tanah, kemudian terbentuknya unsur hara, yang nantinya unsur hara ini nanti kan juga akan dibutuhkan oleh produsen atau tumbuhan. Pada gambar ini menjelaskan tentang aliran energi ya teman-teman, jadi atau daur materi. Yang keempat ada tingkat tropi dan piramida makanan. Setiap perpindahan energi dari satu tingkat tropi ke tingkat tropi berikutnya akan terjadi pelepasan sebagian energi berupa panas, sehingga jumlah energi pada rantai makanan untuk tingkat tropi yang semakin tinggi, jumlahnya semakin sedikit. Maka terbentuklah piramida ekologi atau piramida makanan. Pada tingkat tropi pertama ini kan ditempati oleh tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan ini bersifat heterotrof atau dapat membuat makanannya sendiri dan juga menyediakan makanannya untuk makhluk hidup lain. Semakin ke atas akan semakin mengerucut, ini menunjukkan jumlahnya akan semakin kecil. Maka itu terbentuklah piramida ekologi atau piramida makanan. Yang kelima ada pola interaksi. Yang pertama ada kompetisi. Kompetisi adalah bentuk hubungan antara spesies yang satu dengan yang lainnya. Jika terjadi persaingan di antara mereka, persaingannya dapat terjadi karena faktor makanan, tempat hidup, dan pasangan hidup. Contohnya, kompetisi antara kambing, kerbau, dan sapi dalam usaha memenuhi kebutuhan makan yang berupa rumput. Yang kedua ada simbiosis. Simbiosis adalah hubungan erat antara dua organisme dan spesies yang berbeda yang hidup bersama di suatu daerah. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Jika kedua organisme mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Contohnya simbiosis antara lebah dan tanaman berbunga. Lebah mendapatkan makanan berupa nektar, sebaliknya lebah membantu penyerbukan. Yang B ada simbiosis komensalisme. Jika salah satu organisme mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya pada hubungan simbiosis antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan maupun diuntungkan ya. Yang kecil ada simbiosis parasitisme. Jika salah satu organisme mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme yang lain justru dirugikan. Organisme yang mendapat keuntungan dinamakan parasit, sedangkan yang mendapat kerugian dinamakan inang atau hospes. Organisme parasit mendapat keuntungan karena mendapatkan zat makanan dari tubuh inang. Contohnya pada kutu rambut pada kulit kepala, itu kan sangat merugikan ya. Terus juga ada pinjal pada kulit anjing. Yang gede ada antibiosis. Antibiosis adalah hubungan antara dua organisme yang satu menghambat pertumbuhan organisme yang lain. Contohnya pada jarum penicillium menghambat pertumbuhan bakteri dengan mengeluarkan zat antibiotik penicillin. Pembahasan yang terakhir yaitu masalah-masalah dalam ekosistem. Yang pertama, pencemaran udara. Beberapa contoh kejadian berikut ini merupakan dampak yang dapat timbul akibat adanya polusi udara adalah sebagai berikut. Yang
Pertama, hujan asam atau altitraan. Pencemaran udara seperti SO2 dan N2 yang terkandung dalam massa pabrik maupun kendaraan bermotor bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Beberapa efek hujan asam adalah sebagai berikut. Yang pertama, melarutkan kalsium, potasium, dan nutrien berharga dari tanah sehingga tanah menjadi kurang subur. Dia melarutkan logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air permukaan, menghancurkan jaringan tumbuhan dan mengganggu pertumbuhan sehingga merusak tanaman. Efek rumah kaca terjadi karena meningkatnya karbon dioksida atau CO2 hasil proses pembakaran bahan bakar fosil, minyak bumi dan batu bara oleh industri transportasi, dan dapat pula disebabkan oleh kebakaran hutan yang sering terjadi. Meningkatnya CO2 di udara yang mengumpul di lapisan atmosfer bumi membentuk semacam perisai. Hal ini menyebabkan panas yang keluar dari lapisan atmosfer akan dibatalkan lagi ke bumi. Akibatnya bumi akan semakin panas. Penipisan lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon disebabkan oleh lepasnya sejumlah zat kimia buatan dari permukaan bumi sampai ke lapisan ozon. Di antaranya bahan kimia buatan tersebut adalah CFC ya, yang terdapat di sini pada AC gitu kan. Dampak penipisan ozon bagi makhluk hidup dengan tidak tersambungnya sinar ultraviolet oleh lapisan ozon diantaranya mengakibatkan kanker kulit, lensa mata, dapat lebih mudah terserang katarak, matinya sitoplasma sehingga keseimbangan terganggu dan lain-lainnya. Kedua, pencemaran air itu mengakibatkan air tidak dapat dimanfaatkan dan menjadi penyebab timbulnya penyakit. Secara garis besar dikenal dua tipe polutan yang masuk ke dalam perairan. Yang pertama, zat yang memperkaya perairan sehingga perangsang pertumbuhan mikroorganisme. Polutan yang memperkaya perairan umumnya berupa limbah. Yang kedua, materi yang berupa racun sehingga membunuh organisme yang hidup di perairan. Materi-materi yang berupa racun umumnya dihasilkan industri kimia seperti pestisida. Dampak dari pestisida sendiri sangat besar atau DDTI. Manusia yang makan ikan yang tercemar DDT dapat mengalami keracunan karena DDT ini bersifat terurai. Yang ketiga, ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah pada umumnya berasal dari pembuangan sampah yang mengandung bahan-bahan yang suka terurai seperti plastik, kaca, dan kaleng. Dampaknya ya baunya tidak sedap, terus juga pembuangan limbah dapat menjadi tempat perkembangan organisme penyakit. Upaya memperbaiki ekosistem ada banyak. Yang pertama, tidak menebang hutan sembarangan, mengandalkan reboisasi, mencegah kebakaran hutan, membuat suaka marga satwa atau cagar alam, taman nasional, penataan tata ruang wilayah perlu direncanakan, proyek pembangunan yang berdampak negatif baru dikendalikan, pengendalian kerusakan lingkungan melalui pengelolaan dari daerah aliran sungai, penanggulangan pencemaran tanah, air, dan udara, pengelolaan sampah atau limbah dengan prinsip 3R, pengembangan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, penerapan hukum yang tegas bagi pelanggar peraturan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.